1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristome mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Kristome mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrat ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristome Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristome saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni
Juni tahun 2025. Christomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 YDSAT. Christomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal.
Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk, 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodap Tigandugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Kristomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Kristomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin,
16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomey mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Christomey mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Christomey Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Christomey saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Christomey menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 Yadsat. Christomey mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomey menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka.
Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Christomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Christomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Christomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Christomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 Yadsat. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil.
Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi satu warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, satu orang tewas dan satu orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Al-Qs Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristome mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Kristome mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristome Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristome saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristome menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di
di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, Operasi Kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 YDSAT. Christomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI.
Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodap Tigandugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Kristomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Kristomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima.
Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodam 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomey mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Christomey mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Endugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Christomey Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Christomey saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Christomey menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 Yadsat. Christomey mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomey menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025,
sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Christomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad Ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Christomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cendrawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Christomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Christomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 Yadsat. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan.
Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Al-Qs Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristome mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Kristome mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristome Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristome saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristome menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di
di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, Operasi Kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 YDSAT. Christomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI.
Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodap Tigandugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Kristomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Kristomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima.
Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodam 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristome mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Kristome mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk, 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Endugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristome Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristome saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristome menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 Yadsat. Kristome mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Kristome menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, Juni 5, sekira pukul
10.40 Kepala Operasi Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristome mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Kristome mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangku untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Endugama di Kampung Aleleng, Distrik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin tanggal 16 Juni tahun 2020. Langkah tersebut dilakukan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen T. Sianturi operasi TNI hadir menyampaikan informasi dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristome menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Kristome mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Kristome menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu,
hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Al-Qs Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristome mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 Yadsat. Kristome mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, Organisasi Papua Merdeka Kodap 3 Ndugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristome Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristome saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristome menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di
antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Al-Qs Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut saat ini tim gabungan tengah menyelidiki kasus tersebut. Titik kumpul OPM bocor, operasi kilat TNI tembak 2 milisi KKB, Egyanus Kogoya CS kehilangan dukungan. Sebagian warga mulai tak mau lagi mendukung pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal ini terlihat dari bocornya informasi titik kumpul pertemuan kombatan OPM di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Hingga akhirnya, aparat TNI melakukan pengepungan di lokasi pertemuan tersebut. Dalam pengepungan itu, 2 dari 4 kombatan OPM dinyatakan tewas di tempat. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christomei Sianturi menyebut operasi penegakan hukum berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Christomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 YDSAT. Christomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI.
Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk, 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodap Tigandugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Kristomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung. 5. Dini hari. Operasi penindakan itu dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Kontak tembak pun sempat pecah dalam operasi itu, kendati berlangsung singkat. TNI mengeklaim bahwa 2 anggota OPM yang tewas merupakan bagian OPM Kodap 3 Endugama, pimpinan Egyanus Kogoya. Kristomei mengatakan, operasi dilaksanakan secara terukur dan profesional oleh prajurit TNI setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dari lokasi kejadian, aparat TNI turut mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain 1 pucuk pistol revolver, 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit handy talkie, HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik, dan 1 unit alat pengukur jarak Leica 1000 YDSAT. Kristomei mengeklaim, langkah ini merupakan respons atas aksi kekerasan OPM sebelumnya yang menyerang pekerja pembangunan gereja di Wamena dan melakukan perusakan hutan untuk ladang ganja ilegal. Pihaknya mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI. Baku tembak mencekam, Jenderal Kostrad ngamuk, 2 Algojo Egyanus di Yahukimo gugur. TNI menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodap Tigandugama di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan merespons tindakan kelompok tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangunan gereja di Wamena sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi tersebut menjadi bukti TNI hadir di bumi cenderawasih untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata, sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Operasi penindakan ini dilaksanakan dengan terukur, profesional dan proporsional, kata Kristomei saat dikutip dari media Indonesia, Selasa, tanggal 17 Juni tahun 2025. Kristomei menjelaskan operasi dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat di kepulauan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI mengamankan sejumlah barang bukti penting, di
antaranya 1 pucuk pistol revolver, lalu 1 pucuk pistol rakitan, 5 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 unit HT, 1 unit telepon genggam, 1 teleskop optik dan 1 unit Leica 1000 YDSAT. Christomei mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan di Papua. Imbauan itu khusus disampaikan kepada oknum masyarakat yang bergabung dengan OPM. Kami mengajak semua pihak yang masih mengangkat senjata untuk menghentikan tindakan kekerasan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membangun Papua bersama-sama dalam bingkai NKRI, ujar dia. Selain itu, Christomei menyampaikan bahwa TNI akan mengutamakan pendekatan dialogis, penegakan hukum dan pembinaan teritorial. 1 jam digempur pasukan TNI Polri, kombatan OPM mundur, gerombolan KKB pilih masuk hutan. Satgas Damai Kartens terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Yahukimo, Papua Pegunungan, saat mengevakuasi 2 warga sipil. Aksi baku tembak ini terjadi saat Satgas Damai Kartens hendak mengevakuasi 1 warga yang menjadi korban serangan OPM di Kampung Samboga, Yahukimo, Papua Pegunungan. Petugas yang hendak mengevakuasi warga diserang OPM terlebih dahulu, hingga akhirnya petugas melakukan tembakan balasan. Kedua warga adalah korban penyerangan KKB pada Senin, 16 Juni 2025, pagi. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Kurang lebih 1 jam terlibat baku tembak, kelompok kriminal bersenjata akhirnya mundur ke dalam hutan dan kedua warga sipil dievakuasi. Aksi penyerangan kedua warga sipil ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Alkius Kobak yang beroperasi di Yahukimo. Sebelumnya, seorang anggota TNI, Serka Seger Mulyana tewas dianiaya oleh gerombolan OPM. Tak hanya itu, OPM juga menghabisi seorang warga sipil dan seorang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi di area Jembatan Kali Biru, Serada, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Juni 2025, sekira pukul 10.45 WIB. Kepala Operasi